Isu blackout masih terus ramai dibahas. Ada yang bilang stok batu bara menipis, ada yang menyalahkan ekspor, ada yang menyoroti utang PLN, dan ada juga yang yakin masalahnya karena cadangan energi tidak dipersiapkan dengan baik. Entah mana yang benar, satu hal yang pasti. Kalau listrik benar-benar padam berhari-hari, yang menanggung akibatnya bukan pejabat, bukan pengusaha, tapi kita. Banyak orang panik saat listrik mati total atau blackout. Padahal penyelamatnya ada di depan mata mereka, di dapur. Di video ini, gue akan bongkar 3 benda sepele di dapur yang harganya hampir 0 rupiah, tapi bisa jadi penentu hidup dan mati saat Jawa Bali gelap gulita. Benda ketiga bahkan bisa bikin lo tetap bisa masak tanpa kompor gas sama sekali. Benda pertama yang mungkin mengejutkan banyak orang adalah minyak goreng dan sedikit kapas atau tisu. Kedengarannya terlalu sederhana untuk disebut alat survival, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya luar biasa. Saat listrik mati, banyak orang langsung mencari lilin. Masalahnya, lilin batang punya keterbatasan. Cepat habis, mudah patah, dan kalau jatuh bisa memicu kebakaran. Belum lagi ketika persediaan lilin di toko mulai habis karena diborong banyak orang. Sementara itu, di dapur hampir selalu ada minyak goreng. Bahkan minyak bekas yang masih layak pakai pun bisa dimanfaatkan. Caranya sederhana, siapkan wadah kecil yang stabil, tuangkan sedikit minyak, lalu gunakan kapas atau tisu yang dipilih sebagai sumbu. Ketika dinyalakan, api akan bertahan cukup lama dengan konsumsi bahan bakar yang sangat hemat. Secara prinsip, minyak goreng adalah sumber energi. Api tidak membakar cairannya secara langsung, melainkan uap yang dihasilkan dari minyak yang terserap ke dalam sumbu. Karena itulah nyalanya bisa relatif stabil dan tahan lama. Yang menarik, 1 sendok minyak bisa bertahan jauh lebih lama daripada yang dibayangkan banyak orang. Dalam kondisi darurat, ini berarti kalian memiliki sumber penerangan cadangan yang murah dan mudah dibuat. Tentu saja tetap harus digunakan dengan hati-hati dan ditempatkan di permukaan yang aman. Tetapi dibandingkan panik dalam gelap total, memiliki sumber cahaya sederhana seperti ini bisa memberikan ketenangan yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke benda kedua yang sering diremehkan, yaitu garam grosok. Kalau ditanya apa fungsi garam, kebanyakan orang akan menjawab untuk memasak. Jawaban itu tidak salah, tetapi tidak lengkap. Dalam situasi blackout, garam bisa menjadi alat yang membantu menyelamatkan stok makanan. Dan ini penting karena saat listrik mati lama, salah satu kerugian terbesar justru berasal dari makanan yang rusak di dalam kulkas. Daging, ikan, sayuran, susu, dan berbagai bahan lain bisa kehilangan kualitasnya dalam waktu relatif singkat. Bayangkan jika persediaan makanan yang sudah dibeli untuk beberapa hari akhirnya harus dibuang. Di tengah kondisi sulit, itu bukan hanya kerugian kecil, itu adalah pemborosan sumber daya yang sangat disayangkan. Disinilah garam menunjukkan kegunaannya. Ketika dicampurkan dengan es, garam membantu menurunkan titik beku, sehingga proses pelelehan bisa berubah karakteristiknya. Dalam praktik survival sederhana, garam sering digunakan untuk membantu mempertahankan suhu dingin lebih lama pada wadah penyimpanan tertentu. Jika masih ada sisa es batu saat listrik padam, kombinasi es dan garam dapat dimanfaatkan untuk membuat pendingin darurat yang membantu menjaga suhu bahan makanan. Memang tidak akan menggantikan fungsi kulkas sepenuhnya, tetapi setiap jam tambahan yang bisa diperoleh sangat berharga. Lalu sekarang kita sampai pada benda ketiga. Ini adalah bagian yang paling banyak membuat orang penasaran. Karena jujur saja banyak orang menganggap memasak tanpa kompor gas adalah hal yang mustahil, padahal kenyataannya tidak demikian. Benda ketiga adalah kaleng bekas dan bahan bakar seperti alkohol atau spiritus yang dapat digunakan untuk membuat kompor darurat sederhana. Di berbagai komunitas survival dunia, alat seperti ini sudah dikenal sejak lama. Bahkan pendaki gunung, petualang alam bebas, dan tim tanggap darurat sering memahami konsep serupa karena sifatnya yang ringan dan praktis. Prinsip kerjanya cukup menarik. Kaleng bekas dimodifikasi sehingga dapat mengarahkan panas dari bahan bakar cair menjadi nyala api yang terfokus. Hasilnya memang tidak akan sehebat kompor rumah tangga. Jangan berharap bisa memasak pesta besar. Tetapi untuk kebutuhan darurat seperti memanaskan air, membuat kopi, menyeduh makanan instan, atau memasak mie, alat sederhana ini bisa sangat membantu. Dan ketika kondisi darurat berlangsung lebih lama dari perkiraan, kemampuan menghasilkan panas untuk memasak menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kalau diperhatikan lebih dalam, 3 benda dapur ini sebenarnya mengajarkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar survival. Mereka menunjukkan bahwa ketahanan bukan soal siapa yang paling kaya. Ketahanan adalah soal siapa yang paling siap dan paling kreatif. Dalam situasi krisis, uang tetap penting, tetapi uang tidak selalu bisa langsung mengubah keadaan. Ketika toko tutup, distribusi terganggu, atau pasokan menipis, yang paling membantu justru kemampuan menggunakan apa yang sudah ada di rumah. Dan kalau kita mau jujur lebih dalam,
Ini bukan lagi sekadar soal masyarakat yang kurang siap, tapi soal sistem yang dari awal memang tidak pernah benar-benar didesain untuk tahan di situasi terburuk. Kita terlalu sering dijual narasi bahwa semua aman, bahwa pasokan energi terkendali, bahwa cadangan cukup, bahwa risiko sudah diperhitungkan. Tapi di saat yang sama, isu soal potensi krisis batu bara, ketergantungan pasokan, sampai beban keuangan sektor energi terus muncul ke permukaan tanpa jawaban yang benar-benar tuntas. Di satu sisi, pemerintah bicara soal transisi energi dan stabilitas pasokan. Tapi di sisi lain, publik masih terus mendengar kabar soal potensi kekurangan, ekspor yang lebih menguntungkan, sampai dugaan ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri. Entah mana yang benar-benar data final dan mana yang hanya tarik-menarik kepentingan, tapi satu hal yang tidak bisa disangkal, transparansi energi di negeri ini masih jadi tanda tanya besar. Kalau sistem benar-benar terganggu, yang paling cepat terdampak bukan gedung besar atau angka di laporan, tapi dapur rumah, warung kecil, dan usaha harian yang hidup dari listrik yang stabil. Dan di titik ini, pertanyaannya jadi jauh lebih sederhana tapi jauh lebih tajam. Kalau benar ada risiko sebesar itu, kenapa kesiapan publik selalu jadi urusan belakangan, bukan prioritas sejak awal? Karena itu, tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Tujuannya adalah mengingatkan bahwa persiapan sederhana adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Tidak perlu bunker bawah tanah, tidak perlu peralatan mahal, tidak perlu hidup dalam ketakutan. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran bahwa gangguan bisa terjadi kapan saja dan sedikit persiapan hari ini dapat mengurangi banyak masalah di kemudian hari. Jadi kalau disimpulkan, minyak goreng dan kapas bisa menjadi sumber cahaya darurat yang murah dan tahan lama. Garam grosok dapat membantu mempertahankan bahan makanan lebih baik saat kulkas kehilangan daya. Dan kaleng bekas bersama bahan bakar yang sesuai dapat menjadi alternatif memasak ketika kondisi benar-benar mendesak. 3 benda yang mungkin selama ini tidak pernah masuk daftar perlengkapan survival, tetapi justru memiliki manfaat yang sangat nyata ketika keadaan berubah. Pada akhirnya, persiapan bukan tentang membeli barang paling mahal. Persiapan adalah tentang memahami fungsi dari hal-hal sederhana yang sudah kita miliki. Semakin kita memahami itu, semakin kecil kemungkinan kita panik saat menghadapi situasi sulit. Tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan ingat bahwa ketahanan selalu dimulai dari pengetahuan. Kalau kalian punya ide benda dapur lain yang menurut kalian berguna saat blackout, tuliskan di kolom komentar karena siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu orang lain. Dan kalau kalian merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang bisa belajar mempersiapkan diri secara bijak, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengetahuan dan akal sehat. Sampai ketemu di video berikutnya.